Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, dan eh, salam sehat bagi kita semua. Sekarang kita jumpa lagi untuk mata kuliah metode penelitian kelas B semester 5. Pertemuan kali ini saya buat ini dalam bentuk video interaktif dan mohon kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti, tinggalkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa di dalam live chat sebagai supaya saya bisa langsung memantau apakah Anda mengikutinya sejak awal. Karena kalau langsung di kolom komentar itu bisa saja pada hari berikutnya begitu. Baik. Pertemuan kali ini sebagai lanjutan dari pertemuan yang lalu, kita akan membahas jenis-jenis dan metode-metode serta klasifikasi penelitian yang ada. Ini akan memberikan arahan atau pengertian terkait dengan metode penelitian yang ada di dunia atau di ilmu kesehatan masyarakat. Izinkan saya untuk membagikan screen. Iya, pada pertemuan lalu ini sudah sebenarnya saya ulas juga, tapi pada pertemuan lalu itu belum sampai kepada ranah penelitian di luar dari menurut jenis dan menurut tujuan dan waktunya, hanya pengenalan awal. Baik, menurut jenisnya itu kan sudah saya jelaskan, klasifikasi penelitian itu ada secara observasional dan ada eksperimental. Kali lalu itu juga saya sudah membahas yang terkait dengan penelitian survei. Di dalamnya ada deskriptif, analitik, dan kita bicara juga terkait dengan pendekatan survei analitik itu, di mana ada retrospektif, prospektif, dan cross-seksional. Nah, di dalam klasifikasi penelitian juga ada yang dibagi menurut tujuannya, yaitu deskriptif dan analitik. Minggu lalu juga saya sudah jelaskan ini. Ya, saya ini skip saja dan sekarang saya lebih ke sini dulu ya. Ini ranah dalam survei observasional. Sebelum kita maju ke ranah yang dua bagian besar dari survei dan eksperimen, kita masuk dulu ke yang menurut waktunya, masih ranah survei observasional. Nah, menurut waktunya ini ada 3, yaitu yang cross-seksional atau potong lintang atau potret. Kemudian ada kasus kontrol yang melihat masa lampau atau retrospektif dengan melihat atau mengelompokkan menjadi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dan ada yang secara kohort atau prospektif. Ya, itu observational analitik, masuk ke dalam jenis penelitian yang observasional. Nah, di bagian kedua, selain observational atau survei, ada yang disebut dengan penelitian eksperimen. Ya, untuk ranah S1 memang jarang, tetapi kalau Anda mau mencobanya silakan, tidak jadi soalnya ya jangan sampai Anda fokusnya ke eksperimen tetapi mengorbankan waktu kuliah Anda. Ya silakan, kalau misalnya Anda punya kapasitas dan sumber daya ya silakan. Nah, penelitian eksperimen ini sebenarnya adalah lebih kita kenal dengan penelitian laboratorium atau uji coba lapangan atau treatment gitu. Ada perlakuan gitu. Tujuan utamanya sebenarnya adalah mau melihat atau mengetahui gejala dan pengaruh yang timbul dari perlakuan yang kita setting atau kita buat atau peneliti buat. Perlakuan yang dilakukan ini pada sekelompok subjek atau pada kelompok tunggal ya, atau mau saya observasi tunggal dan diamati. Ya, apa yang diamati ini adalah hasilnya di mana akan dibandingkan hasilnya pada kelompok yang tanpa perlakuan dengan yang diberikan perlakuan dan dibanding-bandingkan. Nah, itu eksperimen. Nah, di dalam penelitian eksperimen kita membaginya ada kelompok yang diberikan eksperimen yang disebut kelompok perlakuan
dan ada kelompok yang bebas atau tidak diberikan perlakuan. Biasa juga Anda dengar placebo misalnya. Itu yang disebut dengan kelompok kontrol. Jadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Nah, di dalam penelitian eksperimen itu ada uji hipotesis. Ya. Nah, desain-desain dalam penelitian eksperimen itu yang sering kita atau biasa dikerjakan di dalam penelitian kesehatan itu ada yang disebut dengan pra-eksperimen. Ada kuasi eksperimen dan ada eksperimen murni atau true eksperimen. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, untuk penelitian eksperimen yang kita bagi menjadi atau kita kenal dengan pra-eksperimen. Di dalam penelitian pra-eksperimen ini, rancangan-rancangannya itu yang pertama, ada beberapa rancangan. Yang pertama itu kita kenal dengan one shot case study atau post-test only design. Di sini tidak ada kontrol. Ingat, tidak ada yang bebas dari perlakuan. Maksudnya tidak ada kontrol begitu. Otomatis dari satu kelompok diberikan perlakuan dan dilihat hasilnya. Jadi Anda perhatikan di situ ada eksperimen yang kita simbolkan di situ X, ya, itu kelompok perlakuan, ya. Sekali lagi tidak ada yang tidak diberikan perlakuan. Ini langsung diberikan perlakuan dan hasilnya atau post testnya itu diukur. Itu yang disebut dengan pra eksperimen one shot case study. Ya. Kemudian ada pra eksperimen yang berikutnya yang disebut dengan one group pre-post test. Di sini juga tetap tidak ada kontrol, tetapi pada permulaan perlakuan itu ada tes. Ya. Anda perhatikan di sini kalau tadi langsung tidak ada pra-tesnya atau tidak ada perhitungan sebelum dilakukan perlakuan atau eksperimen. Ya. Pra-tesnya ada dan kemudian ada post-testnya. Antara pra-tes itu dibandingkan dengan post-test. Itu yang disebut dengan pra-eksperimen one group pre-post test. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pra-eksperimen status group comparison. Ya, ada di sini sudah mulai ada perbedaannya, ada kontrol atau pembanding di sana. Ya. Ini prinsipnya sama dengan yang tadi yang pertama, tetapi aktivis eksperimennya ada dua, di mana ya minta maaf ini dia agak bergeser. Ya. Ada kelompok perlakuan yang diberikan, ada kelompok post test, ya, gitu. Nah, ada eksperimen yang kita simbolkan dengan X, ada kelompok yang tanpa perlakuan atau kontrol. Dan hasil post testnya itu diukur, baik yang kelompok eksperimen atau kelompok perlakuan dan kelompok yang tanpa perlakuan atau kelompok kontrol. Ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ada yang true eksperimen atau eksperimen murni. Ya. Di sana kita kenal ya namanya pre-test, post-test with control group design. Di sini ada pengacakan atau random pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, ini hal yang sangat susah atau sukar kita peneliti lakukan dan betul-betul harus expert di dalam menyatakan bahwa benar-benar ada random pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kita harus memastikan dulu. Lalu setelah kita bisa pastikan, barulah kita bisa intervensi atau kita berikan perlakuan. Nah, di dalam pre-test, post-test with control group design dalam penelitian true eksperimen ini, kita melihat ada kelompok eksperimen yang kita akan ukur dalam pre-testnya, kemudian kita berikan perlakuan dan kita lihat post-testnya atau di sini disimbolkan O2 yang bergeser sedikit. Kemudian ada kontrol yang kita hitung juga di awalnya, tapi tidak diberikan perlakuan dan dilihat hasilnya setelah beberapa waktu gitu. Nah,
Perbedaan mendasarnya di sini, baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu berasal dari kelompok yang benar-benar acak random tanpa kita pilih-pilih atau peneliti pilih-pilih dan tidak secara subjektif gitu ya. Dia benar-benar harus random. Kemudian di dalam penelitian eksperimen ada juga yang disebut dengan randomized Solomon for group ya design. Nah, di sini ditambahkan kelompok ketiga seperti yang tadi terus eksperimen, tetapi ada penambahan pada kelompok perlakuan tapi tanpa pretest. Kalau tadi di dalam yang sebelumnya itu ada pretestnya. Kalau pakai randomized Solomon for group itu ditambahkan kelompok ketiga dengan catatan perlakuan tapi tanpa tes, ya tidak ada tesnya di situ, dan perlakuan dan kelompok keempatnya itu tanpa perlakuan tapi ada pretestnya. Oke, itu sedikit perbedaannya. Kemudian ada yang disebut juga post test only control group design. Ya. Post test only control group design. Di mana di sini eksperimennya benar-benar nyata sungguh-sungguh, tidak ada pretest dan dari awalnya sudah dianggap acak begitu. Ya, langsung begitu, langsung eksperimen dan dilihat hasilnya atau post testnya. Nah, ada pra eksperimen, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Nah, quasi dalam penelitian quasi eksperimen ini kita kenal ada yang disebut dengan time series. Nah, di dalam time series ini seperti pre-post test, sebelum dan sesudah begitu. Ada observasi dan pengukuran berulang-ulang dilakukan sebelum dan sesudah. Ya. Di sini diberikan dalam bentuk skema ini ada pretest sebanyak 5 kali, kemudian ada perlakuan pada kelompok tersebut, kemudian dilakukan post test selama 5 kali juga. Jadi dilihat secara sekuensial waktu begitu dia time seriesnya. Pertama, kedua, 3 dan 4 sampai 5. Kemudian dalam kuasi itu ada yang disebut dengan control time series. Nah, seperti ini halnya seperti pre-post test tadi, tapi ada kontrolnya, ada pembandingnya. Hanya saja observasi dan pengukurannya juga dilakukan berulang-ulang. Nah, perlakuan yang dilakukan ya baik pada kelompok eksperimen dan kontrol juga berulang-ulang. Hanya ya tadi perbedaannya ada kontrol di sini, ya. Ada pembandingnya begitu. Nah, kemudian ada yang non equivalent control. Ada lagi jenis yang berikutnya adalah separate sample pretest post test. Nah, pada prinsipnya di sini adalah ada pada perbedaan-perbedaannya itu ada pada kelompok eksperimennya dan kelompok pembandingnya. Ya. Nah, di dalam aplikasi penelitian eksperimen ini sebenarnya pada bidang kesehatan ataupun medik itu pada hal yang intervensi. Intervensi maksudnya di sini dilakukan untuk melihat efek begitu, dilakukan untuk memperbaiki sesuatu, dilakukan untuk menambah fungsi sesuatu atau mencari efek baru begitu, ya. Dan lebih banyak kalau di bidang kesehatan masyarakat itu adalah dalam ranah preventif begitu, ya. Dan dilakukan untuk penanggulangan atau untuk kuratif gitu ya. Nah, untuk penelitian kesehatan dalam hal ini adalah medis dan klinik itu lebih cocok memang ke hal-hal yang laboratorium atau eksperimental. Ya, teman-teman yang di farmasi, teman-teman yang di kedokteran atau spesialis, ya, itu lebih cocok ke penelitian eksperimental. Sementara kita yang public health, yang komunitas sosial masyarakat, itu bisa atau lebih banyak kepada penelitian observasional atau survei. Tetapi bisa juga yang eksperimen-eksperimen dan lebih ranahnya ke hal-hal yang tadi itu preventif dan intervensi untuk perbaikan yang yang lebih berarti begitu.
Ya, walaupun diakui lebih banyak memang survei dilakukan pada penelitian-penelitian komunitas. Oke, itu untuk lanjutan dari penjelasan materi sebelumnya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita coba secara outline itu kan, mudah-mudahan masih bisa dilihat ini. Outline kita pada pertemuan kedua dan ketiga itu selain klasifikasi penelitian, juga kita melihat penelitian kesehatan baik yang secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, saya mencoba mengajak kita untuk melihat penelitian kualitatif yang biasa kita atau apa ya dalam bidang kesehatan masyarakat itu biasa dikerjakan. Ya. Ya, saya mohon izin untuk di share screen. Baik. Nah, tadi itu kita bahas terkait dengan klasifikasi dan jenis penelitian yang ranahnya kuantitatif. Sekarang kita masuk ke penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa hal saya ingin awali outline kita. Yang pertama itu kita akan bahas atau kita akan bicara terkait dengan fokus dari penelitian kualitatif atau tradisi-tradisi yang biasanya dikerjakan dalam penelitian kualitatif. Kenapa penelitian kualitatif itu penting juga Anda pelajari? Tadi saya katakan bahwa ilmu kesehatan masyarakat ini bukan hanya ranahnya kuantitatif, tapi ada fenomena yang bisa dilihat dan menarik untuk diteliti dan didekati dengan penelitian kualitatif. Tanpa harus uji hipotesis, tanpa harus uji statistik begitu. Nah, itu sudah tergantung pada minat, sudah tergantung pada apa namanya hobi ataupun bakat yang ada begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga semuanya kuantitatif, tidak menutup kemungkinan. Atau mungkin kalian hanya yang kualitatif itu hanya 1 2, tidak apa-apa. Itu kan pilihan bebas begitu. Nah, kita akan juga mencoba melihat unsur-unsur penelitian kualitatif, kemudian desain dan kerangka penelitian kualitatif, metode-metode yang biasa dilakukan dalam pengumpulan data atau bagaimana fleksibilitasnya di lapangan, kemudian bagaimana analisis dan kita mencoba lihat outline laporan atau layout laporan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan ini membantu ya dalam pertemuan kali ini. Dan ini diwanti-wanti oleh teman-teman semua pengajar metodologi penelitian. Kita jangan hanya mengajarkan metode penelitian kuantitatif. Ya, jujur saya baru terlibat beberapa penelitian kualitatif. Maksudnya bukan pakar sekali dalam penelitian kualitatif, tetapi kalau kita mau belajar, ya bisalah begitu. Memang kita lebih banyak, apalagi di minat yang saya geluti epidemiologi dan biostatistika, itu ya lebih banyak kita berinteraksi atau kita menggeluti yang penelitian kuantitatif. Tapi bukan berarti epidemiologi dan biostatistika itu tidak atau mustahil mempelajari kualitatif, tidak. Apalagi sekarang kan epidemiologi dan biostatistika itu lebih bagus atau lebih cocok juga dilengkapi dengan pemahaman terkait dengan kualitas kualitatif, kemudian pemahaman sosial budaya dan fenomenologi yang ada. Baik, itu outline kita. Kita masuk. Nah, fokus atau tradisi di dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya ada 5 yang saya berhasil dapatkan dalam rujukan-rujukan. Mungkin kalau Anda dapatkan di rujukan lain, saya persilakan. Nah, ini yang pertama yaitu yang terkait dengan biografi. Nah, biografi ini catatan atau riwayat hidup seseorang begitu. Nah, itu adalah ranah kualitatif. Kita bisa belajar dari dia punya masa hidup, bagaimana dia pendidikannya, karirnya dan seterusnya. Ya, itu riwayat hidup dari seorang atau tokoh yang ingin kita cari
informasinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat atau menangkap fenomena-fenomena yang di dalam masyarakat yang terkait dengan kesehatan ya, ataupun yang terkait dengan masalah yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu gitu. Kemudian kita lihat juga adalah fokus ke penelitian-penelitian dasar atau penelitian-penelitian yang grounded gitu, grounded research. Kemudian studi etnografi, ya itu bagus juga, di mana tidak menutup kemungkinan kita bisa menangkap perbedaan atau keunikan-keunikan budaya dari setiap suku yang ada dalam upaya mempertahankan hidupnya lebih sehat atau memenuhi kebutuhan gizinya atau menjaga kelangsungan kehidupan melalui ketahanan pangan dari sisi budaya misalnya. Itu menarik kalau kita mau ulas juga. Kemudian yang kelima yang seringkali atau banyak adalah case study, ya studi kasus dalam pemerintahan, dalam komunitas, dalam pekerjaan ataupun dalam tanggung jawab dalam kewilayahan dan seterusnya. Nah, dari tradisi-tradisi yang ada ini sebenarnya tadi juga saya sudah singgung. Ya, biografi ini eksplorasinya ke kehidupan seorang tokoh misalnya atau individu. Nah, kemudian kalau fenomenologi memahami esensi dari pengalaman, kita menangkap sebuah fenomena. Kemudian kita jadikan dia menjadi topik penelitian. Ya, kalau di sini kasih contoh adalah fenomena anak jalanan, bagaimana anak jalanan memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bertahan untuk tetap sehat dan juga bertanggung jawab terhadap misalnya keluarganya. Kemudian ada riset-riset dasar atau grounded research, di mana di sana bisa jadi kita bisa mengembangkan teori atau model-model dari pengalaman-pengalaman yang kita ambil di lapangan misalnya. Ya. Kalau Anda pernah dengar terkait dengan teori-teori kekuasaan di masyarakat Jawa misalnya, nah, itu contoh grounded teori. Kita juga bisa mungkin meneliti begini, teori kekuasaan di masyarakat Timur misalnya atau Helong misalnya, itu sangat menarik. Bagaimana mereka misalnya mempertahankan kehidupannya, memenuhi asupan nutrisi keluarganya sejak turun temurun dan seterusnya. Kemudian ada etnografi tadi juga sudah saya singgung, ya ini terkait dengan suku-suku, sosial budaya dan seterusnya. Ada juga studi kasus, misalnya mengembangkan analisis terkait dengan kasus derep di Yogyakarta, kasus yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Walaupun masing-masing tradisi mempunyai fokus perhatiannya masing-masing, dan dalam praktiknya kelima tradisi ini seringkali saling melengkapi atau tumpang tindih begitu. Ada kalanya di awal yang studi kasus, di tengah-tengah ada etnografi, tidak apa-apa. Karena kehidupan masyarakat itu sangat volatil, sangat labil dan berubah-ubah, dinamis begitu. Ya. Apalagi kan yang kita amati adalah kehidupan dan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Ya. Dan selalu harus kita pahami juga bahwa dalam kasus tertentu dapat pula data dikumpulkan dengan menggunakan tradisi metode penelitian kuantitatif. Ya, kita awali kuantitatif lalu dilengkapi dengan kualitatif. Ya. Air-airnya itu biasa disebut dengan mixed method. Tapi sebenarnya harus kita sama-sama pahami, bukan serta-merta. Nah, sebenarnya metode penelitian apapun itu yang kita pakai itu hanyalah alat sebenarnya. Dia baik kuantitatif ataupun kualitatif adalah alat untuk mencapai tujuan dan masing-masing dari masalah penelitian. Bukan tujuan dari kegiatan penelitian, tapi
kesadaran akan hal itu menyebabkan kita seringkali menjumpai baik kuantitatif ataupun kualitatif. Bahkan ada yang tadi saya katakan ada yang menjadikannya satu paket. Awali dulu dengan kuantitatif, akhiri dengan kualitatif. Atau sementara melakukan penelitian kualitatif, tapi dibantu dengan metode kuantitatif. Tidak ada satu pakar yang mengatakan kuantitatif itulah yang terbaik, tidak. Kuantitatif tanpa dengan kualitatif juga hambar. Ya. Kualitatif kalau tidak dibantu dengan cara-cara kuantitatif juga rumit itu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kedua penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif itu alat. Nah, ini hal yang penting juga kita pahami dalam penelitian kualitatif sebenarnya bukan ya ini disebut kisi-kisi oleh beberapa pakar dikatakan kisi-kisi. Meneliti yang dalam penelitian kualitatif itu kita melakukan penelitian konstruksi atau proses sosial, ya. Bukan kita menunggu outcome dalam pengertiannya adalah hasil akhir atau dalam bentuk jumlah begitu. Kita lebih ke prosesnya ini dalam konstruksi sosialnya begitu. Ya. Kemudian kita lebih atau penelitian kualitatif itu di ke meaningnya, ke makna, kemaknaan. Ya, bukan kita mengarahkan kepada kita harus buktikan apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, bukan. Kita bisa atau mampu menyerap makna dari fenomena-fenomena atau case yang kita mau ulas begitu. Oke. Kemudian dalam penelitian kualitatif, kita berusaha memahami fenomena kehidupan. Dan sekali lagi bukan untuk kita generalisasi. Kita dapat sekelompok fenomena ini, baru kita katakan, ini sudah bagian dari kebiasaan di masyarakat Timor Helong misalnya. Tidak. Hanya pada studi atau orang atau kelompok yang kita coba potret itu. Dia bukan ke tujuan ke generalisasi. Kan kita tidak juga mengambil langkah-langkah penelitian tarik sampel dan seterusnya atau kita lakukan uji hipotesis kan. Nah, itu. Penelitian kualitatif ini bertumpu pada analisis interpretatif, ya. Dia kemaknaannya kepada simbolik gitu. Tidak ke analisis atau uji-uji statistik. Ya. Berikutnya adalah kalau kita bicara sasaran penelitian dari penelitian kualitatif itu, sasaran itu kita tempatkan sebagai subjek atau subjek ya, bukan objek penelitian kita. Oke, kalau di kuantitatif seringkali dia ditempatkan sebagai objek. Ya. Kemudian proses dalam penelitian kualitatif prosesnya itu tadi saya katakan volatil, fleksibel, dinamis begitu. Dia tidak seperti fix begitu. Kita tanya sesuatu dua saja jawabannya ya atau tidak. Kalau di penelitian kualitatif bisa ya, bisa tidak, dan bisa ada lagi alasan-alasan lain. Oke, dia tidak fix begitu. Kemudian dalam penelitian kualitatif, analisis itu tidak, analisis data maksudnya, tidak menunggu semua data terkumpul baru dilakukan. Dia bisa dilakukan di tempat penelitian atau saat kita melakukan penelitian. Oke, bukan pulang semua dulu baru dianalisis, bukan. Dia bisa langsung dianalisis pada saat kita sementara atau dalam proses penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif ada 3 unsur penelitian kualitatif yang dapat dilakukan. Ya, unsur-unsur ini penting ya. Adalah hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti. Aktor maksudnya di sini sosok tokoh ya, atau kita tidak sebut responden ya dalam penelitian kualitatif, tapi informan ya,
yang apa ya, yang bisa kita ulas, ya, bisa kita lihat fenomena atau bisa kita tangkap proses atau jalannya kehidupannya begitu ya. Itu dalam penelitian kualitatif. Aktor dalam kehidupan yang diteliti maksudnya juga di sini adalah informan atau orang yang kita mau ulas atau diteliti itu ya benar-benar nyata begitu, benar-benar siap atau mampu kita apa namanya ikuti begitu, kita wawancarai, kita gali informasi atau kita selami keberadaannya ya. Kemudian yang kedua, adanya aktivitas rutin yang sudah membudaya. Maksudnya begini, fenomena yang kita mau ulas dari aktor ini misalnya atau dari komunitas ini atau dari fenomena yang kita tangkap itu bukan barang yang baru tadi pagi atau baru kemarin, tapi dia sudah istilah sehari-harinya itu bukan kejadian yang baru kemarin begitu. Nah, dia sudah rutin terjadi atau membudaya ya kalau bahasa ilmiahnya. Dia dilakukan berulang-ulang dan sudah habitus begitu ya. Sudah berulang-ulang dan dapat kita lihat menjadi sebuah budaya begitu. Kemudian unsur berikutnya penelitian kualitatif itu dapat dilakukan jika ada wilayah, ada skopnya begitu, ada wadahnya begitu, atau ada komunitasnya. Ya, fenomena yang kita tangkap misalnya kalau kita mau perhatikan anak jalanan, kesehatan anak jalanan itu kita tahu berarti dia wadahnya ada di misalnya di perempatan, di lampu merah atau di pelataran toko misalnya dan seterusnya. Ada wilayah aktivitas yang kita mau turun penelitian. Nah itu unsur ini penting. Yang pertama ada aktor atau yang biasa kita lihat sasaran kita, ya. Ada aktivitas yang sudah membudaya, mungkin berlangsung lama begitu, dan ada wilayah, ada wadah, ada konteks tempat begitu. Oleh karena tiga unsur ini, maka penelitian kualitatif ini sering kali disebut dengan penelitian sosial budaya atau kebudayaan. Ya. Dia orang lebih condong ke sana, etno atau apa namanya penelitian kualitatif itu disebut penelitian budaya. Karena ini tadi ada aktor, ada aktivitas rutin, dan ada konteks tempat. Ya. Gitu. Ada wadahnya. Bisa ditangkap ya. Saya mengajak Anda ya baru semester 5B tapi harus bisa langsung ngeh begitu, langsung paham. Kalau Anda tidak paham tolong ya tinggalkan pesan di komentar. Jangan di live chat. Live chat itu hanya untuk kehadiran Anda ya. Saya bisa pantau oh Anda mulai dari detik keberapa mengikutinya begitu. Dan sampai Anda mau sudah habis baru muncul di live chat itu artinya bahwa Anda tidak mengikuti kuliah dari awal. Kan perjanjian kita harus konsisten begitu, harus ikut dari awal. Oke? Nah, saya mencoba mencari beberapa rujukan. Ini bukan panduan yang apa ya kaku gitu. Silakan ya. Desain penelitian kualitatif paling tidak di dalamnya itu memuat hal-hal ini. Begitu maksud saya. Ya pasti ada masalah penelitian. Ada fenomena. Kalau kita melihat fenomena, ya jelas ada latar belakang, ada di sana diulas masalahnya, tujuannya, kajian pustaka atau referensi rujukan dan seterusnya. Ada ini yang seringkali dilupa, kerangka pikir atau teori yang dipakai. Nah, ada pertanyaan, Pak, masa S1 harus langsung kita bahas teori? Nah, sekarang saya mau bertanya. Nah, kalau Anda tidak melandasi sebuah penelitian dengan teori, lalu Anda mau berpijak di mana misalnya? Apakah pantaskah Anda menciptakan teori baru? Ya.
begitu. Dan semua hal-hal yang kita pelajari sebagai bahan dasar dalam perkuliahan itu kan selalu ada teorinya, ada dasar pijaknya begitu maksudnya. Maka perlu kerangka berpikir. Terus ada bertanya, Pak, kalau teori harus hanya satu? Boleh dua, boleh tiga, yang penting dia berrelasi begitu. Jangan satu teori terkait dengan teknik, satu teori tentang budaya, satu teori tentang seni misalnya. Nah, nanti baru dicocok-cocok logi begitu. Tidak. Dia sedikitnya dalam setiap teori itu relasinya dekat begitu. Jangan terlalu jauh juga begitu. Ya, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, jelas ada metodenya. Ya, kita bicara dengan lokasi, waktu, ya di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data itu kan ada observasi, ada wawancara, interview mendalam, ada fokus grup diskusi atau diskusi kelompok terarah dan yang lain-lain. Nah, di dalam penelitian kualitatif juga kita harus bisa menentukan informan kita ya. Tadi saya katakan kalau di dalam penelitian kuantitatif disebut responden. Kalau di dalam penelitian kualitatif disebut informan. Oke. Kemudian ada alat bantu pengumpulan data. Lalu ada analisisnya, ada kepustakaan. Nah itu. Model lain juga ada yang menuliskan seperti ini ya. Kerangka penelitian kualitatif itu misalnya kita harus tulis judulnya, ini agak lebih sistematis. Kemudian latar belakang, alasan, perumusan, tujuan, manfaat, kerangka teori atau landasan teori, lalu alasan pemilihan lokasi, subjek penelitian atau informan, ya, lalu studi awal atau penjajakan awal, ya, kemudian bagaimana strategi atau teknik penelitiannya, bagaimana pengumpulan data dan penentuan datanya, kemudian analisis serta jadwal begitu ya. Ini logistik ya, logistik dan jadwal. Kemudian rencana pemeriksaan keabsahan data ya. Apakah dengan triangulasi atau dengan audit trail ya. Kalau triangulasi itu berarti kita lihat kalau datanya sudah lengkap, sudah sudah mirip dan sudah merujuk kepada atau sudah menuju kepada satu kesimpulan atau satu kesamaan umum misalnya, kita berhenti di situ begitu. Ya, prinsipnya triangulasi adalah bagaimana kita melihat, nanti kita bahas sendiri juga ini kalau misalnya diperlukan pada saat kita pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara audit trail ini dia lebih ke bagaimana menjaga konsistensi data yang terkumpul itu tidak putus di tengah jalan. Ya, makanya dalam audit trail itu dia seperti merekam jejaknya. Oh, kalau dia wawancara yang di topik ini, jangan pada wawancara berikutnya tidak nyambung lagi begitu. Dia harus menjaga konsistensi, menjaga ritme atau menjaga jalannya proses wawancara itu dia nyambung dari atau secara runtut waktu dia bagus begitu atau topiknya itu sistematis itu. Kemudian hasil penelitian, deskripsi data, analisis dan klarifikasi, konfirmasi dengan teori yang dipakai, lalu ada simpulan dan daftar pustaka serta dokumentasi atau lampiran. Nah itu di dalam referensi atau rujukan lain yang saya dapatkan. Saya kira dari yang pertama ini mirip-mirip sebenarnya, hanya ya terkait dengan sistematisnya. Nah, sebelum saya lanjut, sekali lagi kalau ada yang belum dipahami, tolong ditinggalkan komentar. Ya. Nah, kita masuk kepada fleksibilitas dari penelitian kualitatif. Dalam praktek pengumpulan data, peneliti kualitatif dapat dengan mudah melakukan perubahan arah dan metode penelitian. Kan tadi saya katakan, masyarakat ini kan dinamis, kemudian kualitatif ini kan bisa di tengah jalan itu dianalisis. Kemudian penelitian kualitatif ini dia melihat atau menangkap fenomena-fenomena yang ada selama proses begitu.
Nah, di dalam penelitiannya bisa saja dia berubah arah. Metodenya mungkin dia mau kawinkan atau dia mau mix dengan kuantitatif, tidak apa-apa. Itulah fleksibilitas penelitian kualitatif. Walaupun dalam desain awal proposal seperti ini, tetapi waktu turun dia berubah, tidak apa-apa. Itu kualitatif. Bahkan kadang-kadang kalau tanpa seperti itu dipertanyakan fleksibilitas dari penelitian kualitatif. Oke. Sifat dari fleksibilitas dari penelitian kualitatif menyebabkan hal ini dapat dilakukan dengan mudah, terutama ketika peneliti menemukan berbagai masalah kendala ya dalam hal pengumpulan data. Ya, sekali lagi dia tidak fix seperti itu, dia tidak plek-plek lurus-lurus seperti itu, dia bisa saja fleksibel. Tetapi bukan berarti tidak sepakat dengan proposal awal, harus semaksimal mungkin disepakati begitu, dibuat sekonsisten mungkin. Tetapi itu tadi, kalau di lapangan dia berubah ya langsung fleksibel. Bukan dari awal-awal belum ada hambatan langsung fleksibel ya, tidak. Nah, aktivitas lapangan dalam penelitian kualitatif itu ya sangat berkaitan dengan bagaimana deskripsi physical setting. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan spasial, terkait dengan jarak, terkait dengan lokasi, terkait dengan lahan, ya, terkait dengan mobilitas, begitu kan. Ya. Harus bisa dipikirkan kalau penelitian kualitatif seperti itu. Harus masuk di dalam ranah berpikir kita. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, in and out migrasi, komposisi berdasarkan etnik, tingkat pendidikan dan kesehatan, itu harus kita pikirkan juga dalam pencatatannya misalnya. Dan kita juga harus daftarkan fasilitas-fasilitas publik di tempat penelitian. Karena akan membawa dampak atau imbas kepada data yang kita mau cari misalnya. Ya, begitu. Terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan publik ataupun pendidikan. Dan jangan lupa ini harus memastikan atau sinkronkan data yang ada di kecamatan ataupun di lokasi penelitian itu dengan data yang sah di BPS misalnya atau kantor statistik. Yaitu untuk memastikan bahwa data kita itu ya bukan karena fleksibel jadi kita lebih banyak mengambil data di lapangan tanpa kita konfirmasi sinkronkan dengan data yang ada di fasilitas pemerintah. Nah, dalam penelitian kualitatif ini yang seringkali dibuat, yaitu observasi dan interview. Ya, observasi dilakukan terhadap kehidupan masyarakat, ya, sehari-hari dan bisa juga karena historikal, sejarah, begitu. Observasi penelitian kualitatif itu kita bertumpu kepada bagaimana kita menggali, ya itu tadi yang saya katakan, runtutan waktu, sejarah masa lalu misalnya, dan kemampuan menggali itu kan setiap orang berbeda-beda. Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif itu seringkali kita istilahkan probing, ya, bagaimana kita menggali. Dan dalam penelitian kualitatif juga probing kita perlukan. Bagaimana efek-efek atau fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat itu bisa terungkap karena kita lihat atau kita mampu menggalinya. Nah, interview dalam penelitian kualitatif itu hanya dilakukan setelah kita melakukan observasi. Oke. Prinsipnya tidak ada interview jika tidak dilalui dengan observasi. Kenapa? Karena begini. Jangan sampai di dalam pemikiran kita ya muncul asumsi ya tanpa kita melakukan observasi begitu. Nah, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita coba susun atau kita mau gali itu berbeda nyata dengan apa yang ada di lapangan. Ya karena kita tidak observasi. Ya. Contoh ya. Contoh saya kasih contoh. Kita mau bertanya terkait dengan anak jalanan yang ada di Kota Kupang.
tetapi kita tidak paham benar, ya, atau kita tidak pernah mengobservasi jam mereka beroperasi, siapa yang mengkoordinir, usianya orang berapa, dan kemudian apa yang melatar belakangi, dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kita langsung bertanya terkait yang sangat privat, tetapi ya karena kita tidak kekurangan data, ya ini kita atau kurang informasi, jadinya sumir atau abu-abu atau gelap begitu. Oke. Observasi tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali kegiatan. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kan begini. Pada saat kita kontak awal atau kita observasi awal itu ada satu fenomena yang tidak terungkap. Atau karena waktu yang membatasi kita, jadi begitu kita balik atau kita meninggalkan lokasi itu, fenomena itu baru keluar. Jadi jangan bertumpu kepada satu kali observasi untuk kualitatif. Ya. Kalau kembali lagi terkait dengan fenomena anak jalanan tadi, kita tidak bisa juga hanya mengamati atau melakukan observasi pada misalnya pada saat maghrib, ya, atau hanya pada saat subuh misalnya. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Harus lebih dari satu kali atau pada beberapa kesempatan. Observasi hanya dapat dilakukan terhadap informan, ya, yang terlibat dalam kegiatan. Tidak bisa kita lakukan perwakilan. Oh, saya mau wawancara anak jalanan, jadi saya pilih yang koordinir mereka saja. Ya, tidak. Itu tidak menggambarkan realita di lapangan. Karena anak jalanan ya harus orang benar-benar ada atau melakukan pekerjaan itu. Ya, meskipun pemimpinnya juga pernah mungkin sekali dua kali jadi anak jalanan, tapi ya itu lain topiknya lagi. Ya, kita mungkin mau gali terkait anak jalanan, ya anak jalanan. Kalau kita terkait dengan kepemimpinan atau bagaimana manajemen anak jalan, ya mungkin ke pemimpinnya gitu. Kan lebih cocok gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dalam penelitian kualitatif itu adalah in-depth interview atau depth interview atau interview secara lebih dalam. Nah, interview mendalam dimaksudkan agar pengetahuan peneliti terhadap sejumlah fenomena yang mau diulas atau ditangkap ini atau digali menjadi lebih jernih, lebih dalam, lebih tajam gitu. Itu maksudnya. Kenapa perlunya in-depth interview? Oke. Oleh karena itu dalam in-depth interview ya kita perlu yang disebut dengan melihat live history dari informan. Nah, kalau kita pakai misalnya kita mau lihat fenomena anak jalanan tadi, berarti kita harus lihat tadi saya katakan live history dari anak jalanan ini. Kenapa tiba-tiba dia jadi anak jalanan? Waktu beroperasinya kapan? Kemudian di mana lokasinya? Bagaimana waktu kerjanya? Siapa yang mengkoordinir? Atau kalau tidak dikoordinir dia bagaimana pengaturan wilayah kerjanya, kan seperti itu. Hanya informan yang betul-betul terlibat dalam kegiatan yang ya tadi sudah kita ulas, yang bisa memberikan data yang benar, ya kan, betul. Tidak bisa perwakilan. Interview dilakukan dalam bentuk percakapan biasa begitu, tidak monoton, tidak kaku, ya, dan bukan seperti kita sedang bertanya dan butuh jawaban singkat begitu. Dia lebih ke pendekatannya pendekatannya kekerabatan begitu, lebih ke bagaimana dialog itu secara alamiah terbentuk atau proses percakapan itu dia tidak dibatasi oleh apakah, mengapakah, bagaimanakah, siapakah, tidak. Dia lebih ke percakapan
biasa bagaimana kita bercakap-cakap dengan orang lain tanpa terkesan kita sedang interogasi gitu. Ya, bisa jadi kita tidak langsung ke informan pertanyaannya. Mungkin ke hal-hal yang di luar informan begitu. Ya, memang perlu latihan. Tapi kalau saya kasih contoh supaya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saya mau tanya tentang kebiasaan dari anak jalanan itu, ya saya harus ungkap dulu fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan anak jalanan seperti itu. Nah, dalam kegiatan interview, peneliti juga dapat melakukan observasi seperti kita melihat potret di dinding, pialanya atau kehidupan keluarganya yang itu sebenarnya bisa menjadi alat ya untuk memperlengkapi informasi yang kita dapatkan gitu. Dan harus dipahami juga bahwa informasi yang kita gali dari informan itu tidak tunggal. Maksudnya begini, jangan langsung kita menangkap bahwa apa yang disampaikan itulah kebenaran yang baku gitu. Kan kita bisa dapat atau gali dari lingkungannya, dari komunitasnya, atau mungkin dari orang tuanya, dari rekan-rekannya untuk memperlengkapi informasi gitu. Oke. Nah, lalu ada bentuk lain lagi dalam penelitian kualitatif adalah diskusi kelompok terarah atau yang disebut dengan focus group diskusi. Ya, fokus grup diskusi ini dapat dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi data yang masih tidak jelas. Ya. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang dalam penelitian kualitatif itu ada banyak data yang kita serap, yang kita tangkap atau yang kita kumpulkan. Ya. Kita buat FGD supaya bisa kita memperjelas ini data-datanya, begitu, informasinya bagaimana. FGD dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas. Ya. Mungkin tokoh-tokoh kunci atau informan-informan kunci begitu. Dengan mengundang mereka yang terlibat langsung dalam topik atau isu yang terjadi dan belum jelas begitu. Ya. Kasus-kasus yang muncul dalam FGD dapat didalami dengan melakukan wawancara peserta yang bersangkutan di lokasi FGD langsung begitu. Dan mungkin dia bisa terbuka dan di situ kita dapatkan penjelasan, klarifikasi, tambahan-tambahan atau komplementer data atau komplementasi data. Oke. Ya. Saya kira di channel YouTube atau media-media sosial lain yang bisa Anda lihat contoh bagaimana orang melakukan fokus grup diskusi. Ya, gitu. Kemudian sistem analisis. Yang pertama adalah display data, kemudian verifikasi, dan yang berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah dalam analisis data kualitatif itu ada yang disebut dengan display data. Ya. Kemudian maksudnya bagaimana? Kita utarakan atau kita tampilkan ya data yang kita hasil wawancara atau hasil penggalian informasi itu kita lakukan, kita tampilkan begitu. Kemudian kita potong-potong misalnya sesuai dengan topik atau keunikan yang ada gitu. Ya. Itu perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Lalu kita lakukan verifikasi ya. Verifikasi ini maksudnya begini. Antara observasi yang kita lakukan dengan hasil interview ya kita sinkronkan di situ. Perlunya verifikasi. Itu dalam sistem analisis penelitian kualitatif. Lalu kita buat simpulannya, ringkasan simpulan yang sifatnya tentatif sementara. Oke. Memang kita perlu berlatih ini.
Saya rasa semester 5 ya baca-baca dulu bahan-bahan atau contoh-contoh penelitian kualitatif. Kalau tertarik ya, dan silakan, kan goal dari mata kuliah ini adalah bagaimana Anda menyusun proposal. Nah, dalam penelitian kualitatif kita harus memahami bahwa instrumen dari penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, peneliti itu bersifat sebagai instrumennya. Ya, maksudnya bagaimana? Tidak ada, kalau di dalam penelitian kuantitatif ada kan kuesioner gitu sebagai mungkin angket misalnya atau daftar tilik misalnya. Tapi kalau di penelitian kualitatif instrumen itu adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti harus divalidasi. Ya. Seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian. Maka saya katakan begini, tidak sembarang orang melakukan penelitian kualitatif kalau dia tidak tidak memahami alur, tidak memahami grand teori terkait dengan kualitatif, dan sekali lagi dia tidak tahu langkah-langkah penelitian. Itu bahaya. Nah, validasi terhadap peneliti meliputi validasi terhadap pemahaman. Bagaimana terkait tadi saya katakan teori penelitian, langkah-langkah, kemudian wawasan, ya, kemudian pemahaman terkait dengan topik yang dia mau ulas, ya, bagaimana dia bisa mendekati objek atau informan, ya, bagaimana logistiknya, ya, itu terkait lagi dengan bagaimana kemampuan akademisnya, begitu. Oke. Nah, dalam penelitian kualitatif, analisis datanya ya bisa jadi seperti ini, ya, digambarkan seperti ini. Ada interview, kemudian ada observasi, ya, kemudian dicatat konklusi sementara, ada observasi berikutnya lagi, ada interview satu lagi, ada konklusi sementara, lalu ada simpulannya, gitu. Jadi dia tidak kaku atau tidak ada pedoman tertentu yang dirujuk, tetapi pada saat kita melakukan observasi dan kita melakukan interview dan dicatat, dan bisa jadi kita itu adalah ringkasan hasil penelitian yang sementara, lalu dilakukan lagi observasi, kalau belum sampai sampai informasinya jenuh atau informasinya lengkap, ya dilakukan lagi sampai benar-benar lengkap fenomena yang kita tangkap itu. Oke. Nah, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu, atau bisa juga dia menjadi hipotesis, ya, atau pertanyaan penelitian. Berdasarkan data tersebut dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi. Ya. Jika ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Nah, ada perbedaan dengan kuantitatif, ini saya ringkas seperti ini. Kalau kuantitatif, nilai kebenarannya itu diambil dari validitas secara internal. Tapi kalau kualitatif, berdasarkan kredibilitas. Ya. Oke, baik informannya maupun penelitinya. Kemudian aspek penerapan metode kuantitatif itu dari sistem generalisasi atau validitas eksternal. Kalau kualitatif dari transferability atau keteralihan, bagaimana dia bisa menyimpulkan dari sejumlah informasi-informasi yang sifatnya kualitatif itu dan diberikan penekanan hal-hal unik, kemudian disimpulkan. Dalam hal konsistensi, metode kuantitatif aspek konsistennya dilihat dari reliabilitas. Tapi kalau kualitatif dilihat dari auditability dan dependability, di mana ketergantungan. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kuantitatif kan konsistensi data, benar-benar mengukur yang mau diukur dan menggunakan alat ukur yang benar. Kalau kualitatif, bagaimana ketergantungan dari sisi apa yang kita mau teliti itu. Ya.
aktornya, wilayahnya, fenomenanya, dan juga historikalnya. Dari sisi aspek netralitas, kuantitatif sangat objektivitas dan kualitatif pada confirmability, ya. Dia bisa dikonfirmasi gitu. Itu perbedaan-perbedaan mendasar. Nah, secara laporan, layout atau outline laporannya seperti tadi bisa bermacam-macam, ya. Tapi yang prinsipnya ada ini. Ada pendahuluan, ada latar belakang, potret, perubahan kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu materi yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang belum dipahami, tolong tinggalkan di kolom komentar atau chat. Tugas Anda adalah melanjutkan apa yang saya katakan. Setiap pertemuan itu harus ada progresnya. Lakukan sekarang, ya. Tuliskan sesuai minta. Tulis topiknya, ya. Judul-judulnya minimal 5 sesuai dengan minat. Kemudian tulis mulai sekarang judulnya apa, kemudian mulailah menulis latar belakang. Kita akan bahas pelan-pelan. Ya, minggu depan latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, di akhir pemaparan seperti ini, saya berharap harus ada yang ditulis. Jadi sekarang Anda sudah mulai, oh saya mau penelitian kuantitatif atau kualitatif. Oh saya mau yang cross-seksional atau yang cohort atau kasus kontrol. Oh saya mau eksperimen. Sekarang harus langsung tulis. Dari 5 topik itu mulailah dioret-oret. Oke? Jadi jangan simpan. Kelemahan mahasiswa pada saat metode penelitian itu dia bilang, nanti di akhir-akhir baru kita tancap gas. Oh nanti di akhir baru kita gaskan kawan. Nah, tidak bisa. Kawan akan terselip dan keluar jalur dan masuk pedok begitu. Jadi, maksudnya crash begitu. Ya. Saya tidak mau Anda crash, tapi harus Anda naik podium gitu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak, dan kalau belum dipahami kan bisa diulang ini ya videonya. Tapi tolong dipastikan bahwa Anda betul-betul pahami. Kalaupun ada yang belum dipahami, di pertemuan berikutnya kita jumpa lagi. Oke, selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan shalom. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.